Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil artikel ilmiah kami yang berjudul Nilai dan Norma untuk Mengurangi Kesenjangan Sosial Pendidikan SDN Bintara 5 Kota Bekasi. Anggota kami berisikan 7 orang, yang itu pertama ada Alfia Jauza, kedua Angelica Lisha Roza, saya sendiri Asti Septina, yang keempat ada Aura Falisha, kelima ada Hilary Quenta Tanjung, keenam ada Najwa Salsabila, dan yang ketujuh Yesa Azalia. Daftar isi dari PPT ini ada latar belakang, kajian teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan data referensi. Untuk latar belakang penelitian ini, yaitu kesenjangan sosial di Indonesia masih menjadi isu krusial, terutama dalam akses pendidikan yang tidak merata. Daerah terpencil kekurangan fasilitas dasar pendidikan berbeda jauh dengan kota besar yang memiliki infrastruktur memadai. Kemudian, anak dari keluarga kurang mampu memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan berkualitas dibandingkan anak dari keluarga mampu. Lalu latar belakang yang kita bahas yaitu pendidikan seharusnya menjadi alat penggerak kesetaraan sosial. Namun sayangnya di Indonesia pendidikan belum merata dan juga menjadikan hal ini masalah yang besar. Karena pendidikan belum sebenarnya mampu, maka dari itu kita menjadikan hal ini adalah bahasan yang penting. Lalu nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan juga inklusi yang belum diimplementasikan secara optimal di semua sekolah. Kajian teorinya, menurut Nussbaum, nilai-nilai penting seperti kesetaraan, keadilan, dan inklusi sangat penting untuk sistem pendidikan yang adil. Nilai-nilai ini menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memastikan akses yang sama, dan memberikan dukungan bagi kelompok yang termarginal. UNESCO mengatakan bahwa akses pendidikan yang tidak merata di Indonesia, khususnya di daerah terpencil. Faktor penyebabnya meliputi infrastruktur dan akses yang buruk menuju sekolah, fasilitas yang tidak memadai, serta kurangnya guru berkualitas. Guru yang terbatas yang dimana di daerah perkotaan cenderung memiliki guru yang berkualitas dibandingkan di daerah yang terpencil. Nussbaum juga menekankan pentingnya pendidikan berkualitas dan pemerataan pendidikan di setiap wilayah. Kualitas pendidikan yang baik tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mengembangkan sikap dan empati sosial. Nilai dan norma juga mendukung kualitas pendidikan dan penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus untuk memahami secara mendalam bagaimana nilai dan norma berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial di bidang pendidikan. Data utama akan dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan guru sekolah dasar di SDN Bintara 5 Kota Bekasi sebagai salah satu tokoh penting dan berpengalaman di dunia pendidikan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, masalah yang kami angkat yaitu kesenjangan pendidikan di Indonesia yang disebabkan oleh perbedaan ekonomi dan akses antar wilayah. Siswa dari keluarga yang kurang mampu seringkali merasa minder dan kesulitan berpartisipasi aktif. Yang kedua, upaya guru, yang dimana guru di SDN Bintara 5 menerapkan prinsip bahwa semua siswa diperlakukan setara tanpa memandang latar belakang. Nilai-nilai ini dimasukkan dalam proses belajar sehari-hari melalui metode inklusif dan diskriminatif. Lalu selanjutnya, tantangan utama dalam mengatasi kesenjangan sosial di dunia pendidikan adalah perbedaan latar belakang ekonomi. Siswa yang mengaruhi akses terhadap fasilitas belajar, menurunkan kepercayaan diri, dan menyebabkan ketimpangan partisipasi dalam kelas. Siswa dari keluarga yang kurang mampu cenderung merasa minder dan tidak memiliki alat bantu belajar yang memadai, sehingga sulit untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Lalu selanjutnya solusi, di mana guru di SDN ini membangun solidaritas antar siswa, menyusun aturan kelas bersama, dan menyesuaikan cara mengajar sesuai gaya belajar tiap anak. Ujian proporsional dan materi keberagaman juga disisipkan untuk membangun rasa percaya diri. Lalu yang selanjutnya peran sekolah, yang dimana peran sekolah ini menerapkan kurikulum merdeka, PIP, makan siang gratis, dan kegiatan sosial. Hal ini mengurangi beban ekonomi keluarga dan meningkatkan partisipasi siswa. Dan yang terakhir teori. Secara teori, pendidikan
yang menekan kesetaraan, keadilan, dan inklusif, mendorong terciptanya lingkungan belajar yang merata. Hal ini mendorong masyarakat mendukung pendidikan anak-anak tanpa diskriminasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, SD Negeri Bintara 5 Kota Bekasi telah menerapkan strategi yang komprehensif dalam mengurangi kesenjangan sosial di lingkungan sekolah. Nah, melalui penguatan nilai dan norma dalam pembelajaran, penerapan kurikulum yang inklusif, serta program-program bantuan, sekolah mampu menciptakan suasana belajar yang adil, setara, dan menghargai keberagaman. Upaya ini tidak hanya berdampak pada prestasi akademik, tetapi juga membentuk karakter siswa agar lebih peduli, toleran, dan siap hidup dalam masyarakat yang beragam. Berikut ini adalah daftar referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.